Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Yuliana Putri. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 kelas A nomor hadir 38. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya dengan kelompok saya yang berjudul Pengaruh Culture Shock terhadap minat belajar mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, ada metode penelitian. Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Kenapa? Karena sesuai dengan judul penelitian ini, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh culture shock terhadap mahasiswa ilmu komunikasi. Selanjutnya, ada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei. Tujuan dari penelitian survei ini adalah untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang bukan buatan. Dengan cara, peneliti melakukan metode ini dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan kuesioner, tes, wawancara struktur pada populasi besar maupun kecil. Selanjutnya, ada populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Maka pada penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan cara pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Negeri Jakarta, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial, tetapi melalui daring. Sumber data, agar dapat menyusun penelitian dengan baik dan benar, harus adanya pengumpulan data-data yang baik itu sekunder atau itu primer. Selanjutnya, data primernya adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Di sini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengisian kuesioner atau penyebaran kuesioner. Selanjutnya, ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku, jurnal, atau internet. Subjek penelitian ini yaitu adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2019. Populasi dan sampelnya. Pada penelitian ini, pengambilan sampelnya itu menggunakan rumus Slovin. Dengan populasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 dengan jumlah 83 dan sampel yang diambil adalah 68 orang. Ya, ada unit analisis. Unit analisis ini penting bagi peneliti untuk menentukan unit analisisnya secara jelas dan tegas. Ketidakjelasan unit analisis itu bisa mengakibatkan peneliti tidak dapat menentukan siapa atau apa yang akan diamatinya. Nah, dalam kasus ini, unit analisis yang digunakan ialah individu. Lalu, ukuran sampel. Sampel dari penelitian ini diambil dari populasi. Cara mengetahui sampelnya itu dilakukan dengan mengukur sampel dengan rumus Slovin. Nah, rumus Slovin itu adalah N sama dengan N per 1 plus N E pangkat 2. Ya, ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dengan metode menyebarkan kuesioner kepada para responden. Nah, kuesioner itu adalah perlengkapan pengumpulan informasi primer dengan tata cara survei untuk mendapatkan opini dari responden. Nah, kuesioner itu bisa didistribusikan kepada responden dengan metode yang pertama itu langsung oleh preset atau secara mandiri, atau yang kedua itu dikirim melalui pos atau juga bisa dikirimi melalui email. Kuesioner itu juga bisa digunakan buat mendapatkan data individu, misalnya perilaku, opini, harapan, serta kemauan responden. Nah, idealnya itu seluruh responden itu ingin mengisi ataupun lebih tepatnya mempunyai motivasi untuk menyelesaikan persoalan maupun statement yang terdapat pada kuesioner riset. Selanjutnya, itu ada metode pengukuran data validitas. Validitas variabel X. Dalam buku Malhotra pada tahun 2010, data uji statistik KMO dikatakan valid jika menunjukkan angka KMO berada di antara 0,5 sampai 1.
dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dan dari data di atas dapat dikatakan bahwa nilai KMO 0,758 dan nilai signifikansinya 0,000. Maka data di atas dikatakan valid karena variabel X lebih dari 0,5 yaitu 0,758 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu 0,000. Ada validitas variabel Y. Menurut buku Malhotra, pada halaman 606 sampai 609 dan 623, data uji statistik KMO dikatakan valid jika menunjukkan angka KMO berada di antara 0,5 sampai 1 dan nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05. Dari data di atas dapat dinilai bahwa KMO-nya adalah 0,670 dan nilai signifikansinya adalah 0,00. Nah, maka dari itu data di atas dikatakan valid karena variabel Y lebih dari 0,5 yang artinya 0,670 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yang artinya 0,000. Selanjutnya ada reliabilitas variabel X. Menurut buku Malhotra, dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha itu lebih besar dari 0,6 dan dikatakan tidak reliable jika nilai Cronbach alpha itu kurang dari 0,6. Nah, pada data di atas dapat dilihat nilai Cronbach alpha-nya itu variabel X itu lebih besar dari nilai Cronbach alpha yaitu 0,813. Maka data itu dikatakan reliable. Reliabilitas variabel Y. Dalam buku Malhotra, data dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,6 dan dikatakan tidak reliable jika nilai Cronbach alpha-nya itu kurang dari 0,6. Nah, pada data di atas, nilai Cronbach alpha variabel Y itu lebih besar dari nilai Cronbach alpha yaitu 0,771. Nah, maka data itu dikatakan reliable. Selanjutnya ada metode analisis data. Analisis data univariat. Univariat variabel X dengan min paling rendah adalah 3,18 di X4 dan min yang paling besar adalah 3,32 di X5 dengan TSD deviation paling kecil adalah 0,745 berada di X1 dan paling besar adalah 0,822 berada di X2. Karena hasil rata-rata minnya ada 3, berarti dari hasil tersebut menunjukkan banyak responden yang memilih angka 3 yaitu setuju. Variabel Y dengan min paling rendah adalah 2,91 di Y2 dan min yang paling besar adalah 3,22 di Y4 dengan STD deviation paling kecil adalah 0,709 berada di Y4 dan paling besar adalah 0,912 berada di Y5. Karena hasil rata-rata minnya ada 3, berarti dari hasil tersebut menunjukkan banyak responden yang memilih angka 3 atau setuju. Analisis data bivariat. Pada tabel di atas, dalam penelitian tersebut adalah hasil perhitungan analisis regresi nilaiar sederhana. Nah, diperoleh nilai koefisien pada penelitian ini adalah Y sama dengan 5,327 plus 0,724X. Nah, bilangan konstanta atau A itu sebesar 5,327 dan koefisien regresinya itu atau B yakni variabel X sebesar 0,724. Nah, karena nilai T hitung sebesar 7,901 lebih besar dari T tabel 1,994 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa ada pengaruh
di antara variabel X dan di variabel Y. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini adalah penelitian itu dilakukannya di rumah masing-masing atau penelitian ini dilakukan secara daring, dan kelemahan dari penelitian ini adalah penelitian ini pembahasannya itu sudah umum, sudah banyak yang membahas culture shock, tetapi pada penelitian ini pembahasan culture shocknya itu hanya di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2019 saja. Itu saja yang saya sampaikan dari penelitian kelompok saya dan saya. Sekian dan terima kasih.